Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi di podcast Latsar CPNS bersama saya Resta Yolanda. Dan hari ini dengan sangat berbahagia ada satu tema yang akan kita bahas mengenai salah satu isu dari kasus mantan Menteri Perdagangan kita yang biasa kita kenal dengan Tom Lembong. Dan hari ini kita akan mengetahui bagaimana sih kronologinya, pro kontra dari masyarakat atau dari publik, serta ada pelajaran berharga apa yang akan kita terima sebagai ASN. Nah, tentunya hari ini saya sudah bersama dengan dua sahabat saya, sahabat Latsar saya sebagai narasumber yang akan membagikan dan akan menceritakan sedikit kisah sehingga mudah-mudahan ada hal baik yang bisa kita terima. Ada dua narasumber, yang pertama Bapak Bangkit dan yang kedua ada Bapak Lutfi. Apa kabar Bapak? Kabar baik, Mbak. Semangat, tetap semangat. Iya, bagus, baik sekali ya. Tetap semangat walaupun dengan banyaknya guncangan, baik tugas dan isu-isu dari luar. Oke, Oke. baiklah. Hari ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, rekan-rekan podcast semuanya dan narasumber bahwa kita akan membahas mengenai isu Tom Lembong. Nah, kepada yang pertama nih, yang pertama saya akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Bangkit. Bapak Bangkit, boleh diceritakan sedikit secara singkat, Pak? Kira-kira kasus ini biar pendengar kita paham. Oke, Pak Bangkit, silakan. Kepada waktu kita akan yang cukup viral beberapa waktu itu Bong. Jadi dalam kasus ini itu berawal dari dugaan penyalahgunaan wewenang dalam impor gula pada tahun 2015 sampai 2016 ketika waktu itu Pak Tom Lembong masih menjabat sebagai Perdagangan. Mungkin lain disinyalir dari beberapa media, saya pernah mendengar dan juga membaca bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong ini, ya sehingga akhirnya pada saat ini kasus ini dia mengakibatkan Pak Tom Lembong ini di penjara. Kasus ini mencuat lagi pada tahun 2024. Beliau ditetapkan sebagai tersangka karena penyalahgunaan wewenang tadi. Yang seharusnya Pak Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan tidak memberikan izin untuk impor, karena izin impor itu hanya berlaku dan boleh diberikan oleh pihak BNN. Hingga pada Juli tahun 2025 ini, vonis yang dijatuhkan kepada Pak Tom Lembong itu kurang lebih 4,5 tahun penjara. Uniknya, hakim bilang bahwa beliau itu tidak mempercayai diri sendiri, tapi tiba-tiba negara menyatakan bahwa rugi sekitar 600 miliar. Nah, ini cukup unik memang, cukup unik. Ya. Nah, itulah beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai Pak Tom Lembong ini dan kasus yang terjadi. Oke, menarik kesimpulan sepertinya kasus ini cukup pelik ya Pak ya, seperti yang sudah kita ketahui. Dan baru-baru ini di awal Agustus tadi itu ada sesuatu yang spesial yang diberikan Presiden kita untuk Tom Lembong dalam kasusnya ini, yaitu abolisi. Nah, menurut tanggapan Bapak Lutfi ini gimana Pak? Oke, terima kasih Mbak. Mengenai abolisi ini tentunya adalah hak mutlak Presiden ya. Tapi keputusan ini tentunya membuat gaduh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia dari yang di Jakarta sampai ada di pelosok-pelosok daerah, tentunya ikut merasa terkejut. Ada yang pro dan ada juga yang kontra, banyak juga yang khawatir. Yang pro tentunya menyatakan bahwa ini sebagai wujud persatuan karena sebentar lagi akan ada perayaan kemerdekaan Indonesia ke-80. Tentunya masyarakat yang merasa
kontra atau khawatir, mereka takut ini akan mengganggu dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penanganan kasus hukum itu. Tapi kita pribadi sebagai ASN tentunya kita harus bersifat netral, tidak terlalu ikut beropini dukung sana dukung sini. Itu kita hanya cukup mengambil pelajaran atau hikmah dari kasus yang sudah dialami Pak Tom Lembong. Itu menurut saya. Oke, betul sekali. Saya juga sangat setuju sekali ya Pak ya menurut Pak Lutfi itu. Dan kalau menurut Pak Bangkit nih, kira-kira pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kasus ini sebagai ASN tentunya? Iya, yang pertama itu kita sebagai ASN sangat hati-hati dalam mengambil keputusan, apapun itu keputusan itu. Apalagi yang berkaitan dengan masalah keamanan ataupun konflik. Karena kita ini dengan label ASN secara tidak langsung kita ini adalah orang-orang yang berada di garda terdepan. Kedua, kita harus mulai belajar untuk transparansi dan akuntabilitas itu kunci biar tidak salah pahami oleh siapapun. Khususnya sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsi kita sebagai ASN. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Nah, untuk Pak Lutfi mungkin ada tambahan Pak sebagai pelajaran untuk ASN? Oke, sedikit menambah ya hikmah yang bisa kita ambil karena kita ini sebagai aparatur sipil negara, tentunya kita harus berpegang teguh pada core value sebagai aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Selanjutnya, kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan loyalitas pada konstitusi. Itu bukan hanya kita jadikan sebuah sebagai jargon. Kasus ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kepercayaan publik karena kita sebagai aparatur sipil negara yang sifatnya melayani masyarakat. Itu aja, Mbak. Oke, iya betul sekali ya Pak ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa pada intinya kasus Tom Lembong ini adalah kasus yang sangat pelik, kasus yang sangat kompleks. Karena ya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga yang bisa kita dapatkan terkhusus untuk kita ASN. Dan pada kesempatan ini, pada podcast ini, semoga ada banyak sekali hikmah yang bisa menjadikan pelajaran kita untuk kedepannya, apalagi kita ada pada saat ini kita sedang melaksanakan latsar ya Pak ya. Semoga apa yang ada, apa yang kita hadapi, apa yang kita pelajari nantinya akan sangat berguna ya Pak ya. Apalagi tadi disampaikan oleh Pak Lutfi bahwa ada nilai berakhlak yang harus kita terapkan sehingga mudah-mudahan baik Pak saya sendiri, Resta, Pak Bangkit, dan Pak Lutfi itu bisa menerapkan, mengaplikasikan dengan baik apa yang sudah kita pelajari dan kita dapatkan, sehingga dari kasus ini kita bisa belajar untuk tidak ke ranah yang sama, ya Pak ya.